supaya tidak sepele dengan ilmu ya. Ini perlu nih. Ini faedah yang dikirimkan oleh siapa ya? Oleh Al-Muntaqa. Ya, Al-Muntaqa. Oke ya, catatan santri, nyantri satu sebab aliran rezeki meluap. Nyantri itu berarti masuk pondok. Masuk pondok itu tujuannya belajar agama. Masuk pondok dan tidak masuk pondok itu kan istilah sekarang nih. Istilah sekarang. Kalau dulu mana ada pondok-pondokan? Di pokok kayu aja. Di pokok kayu Nabi belajar ngajari sahabat, ya di lapangan, di rumah orang, ya kayak gini juga. Mana ada pondok dulu. Tapi hadis itu turun ketika waktu itu. Hadis yang bilang kalau kita menuntut ilmu dinaungi malaikat, diturunkan sakinah, ketenangan, diminta ampunkan oleh seluruh makhluk sampai ke ikan-ikan yang ada di dasar lautan. Kemudian Allah menyebut-nyebut, 4 macam menyebut-nyebut nama fulan bin fulan lagi belajar ilmuku, belajar ilmu syariatku, fulan bin fulan di masjid ini dan itu. Disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat. 4 macam toh. Keutamaan enggak? Keutamaan apa enggak keutamaan itu? Supaya semangat belajar agama, nyantri, sebab aliran rezeki juga ini. Seorang yang menyantri mesti ingat bahwa thalabul ilmi, menuntut ilmu, talab itu artinya menuntut ilmu adalah suatu tujuan inti, tujuan yang pertama kali. Dia harus yakin dengan thalabul ilmi kemuliaan akan diraih, kemuliaan akan diraih kemuliaan itu, izzah itu dari sinilah, bukan dari duit banyak. Cina banyak duitnya itu. Mana yang banyak duit Cina dari kita? Duit Cina lah, di mana-mana tanahnya, duitnya deposito di bank. Nah, kan banyak duit dan cukuplah sebagai bukti akan kemuliaan para santri ketika malaikat menaungi mereka. Ya, wa huffatur majtama'a qaumun min baitin min buyutillah fi baitin min buyutillah, ya, nazalat alaihimus sakinah wa haffathumur rahmah wa zakarallahu fi man indah. Itu keutamaannya. Cukup dengan menjadi penuntut ilmu agama. Agama ini kan Allah punya nih, Allah pula yang balas. Tapi kalau punya orang yang dituntut, ya orang yang balas. Berapalah orang balas? Ya, dapat duit 3 juta sehari aja di demo sama orang. Ya kan? Itu ribut sekarang nih, 25 Agustus di Jakarta membara, memanas sekarang. Gara-gara 3 juta aja. Ya, 3 juta saja baru dapat. Dalam kondisi ekonomi lemah, enggak senang orang di demo sama orang disuruh bubar aja, enggak ada guna dia. Enggak ada guna katanya. DPR itu bubarkan aja, enggak ada gunanya untuk rakyat katanya kan? Enggak ada guna karena memang enggak ada guna memang. Apalah kerjanya? Kerja-kerja tidur-tidur aja di sidangnya ya kan? Banyak itu. Disuruh bubar aja, baru dapat 3 juta aja. Belum dapat 1 triliun lagi. Walaupun 1 triliun dapat duit, ya kan? Nggak sebanding dengan kalau malaikat menaunginya, mengelilinginya, menjaganya, diturunkan ketenangan, disebut-sebut oleh Allah, disebut-sebut KDM Prabowo aja kita wah bangganya. Ini disebut-sebut oleh Allah di hadapan jamaahnya. Hafiz bin Ervin Tambunan lagi belajar kitab Al-Quran, membaca Quran, disebut oleh Allah. Itu hadis sahih itu dalam Arba'in Nawawi ada nih. Majtama'a qaumun, ya, fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainaha
illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan ketenangan jiwa kepada dalam dirinya. Wa hafathumur rahmah, dan dikelilingi oleh malaikat rahmah. Terus apa lagi? Wa zakarallah, ada satu lagi 4 macam itu. Diturunkan ketenangan, diliputi oleh rahmat malaikat, disebut-sebut oleh Allah. Satu lagi apa ya? Ya nanti kita tengok lagi dalam Arba'in Nawawi kalau nggak salah ini. Ya kan? Ini keutamaan daripada belajar ilmu. Bisa nggak tertandingkan ini? Oleh gaji 15 juta, 80 juta sehari. Disebut-sebut oleh Allah. Ada nggak bandingnya nih? Pasti nggak ada. Nggak bakal ada tandingannya ya. Cuman orang nggak tahu aja, makanya sepelekannya aja. Ya? Dan cukuplah menjadi bukti akan kemuliaan para santri ketika dia belajar ilmu. Para malaikat menaungi mereka. Seluruh makhluk memohon ampun kepadanya, sampai ikan yang ada di dasar lautan pun turut berdoa untuknya. Maka sebesar apapun ambisinya para pencari dunia, pengejar dolar dan dinar, dirham, tidak akan mereka dapatkan keutamaan ini kecuali apa? Walaupun tunggang tunggi, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Apa yang dapat sama dia? Apa yang telah ditakdirkan. Rezeki ini sudah tertakar. Siapa yang menakar? Allah. Di mana ditakar? Di pas kita belum hidup. Ini dia, mantap kali ya. Dikasih oleh Allah, diberikan ketika dia umur 4 bulan 10 hari. Dikirim malaikat ke dalam perut uminya. Kemudian diperintah untuk menulis tentang rezekinya di tangan Tuhan. Ya kan? Kemudian ajalnya, ya, apapun saja sudah ditakdirkan. Summa yursilu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat ke dalam rahim ibunya dan meniupkan roh ke dalam jasad cabang bayi. Wa yu'maru arba'i kalimat. Ya, kemudian memerintah malaikat itu, Allah perintah malaikat itu menulis 4 macam kalimat. Apa masalah itu? 4 macam kalimat apa? Nggak tahu? 4 macam kalimat. Birizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun wa sa'idun wa syaqiq, syaqiq wa sa'id. Ya, itulah. Diutus seorang malaikat, lalu tiupkan roh kepada jasad si cabang bayi oleh malaikat tadi, diperintah oleh Allah untuk menulis 4 macam perkara tentang rezekinya, amalannya, ajalnya, dan apakah dia termasuk orang yang sengsara di neraka atau bahagia dalam surga. Jadi berapapun besarnya tabungan di rekening kita, kalau memang bukan rezeki kita, duit yang di rekening berjuta-juta, miliaran lah, triliunan, bisa ludes sekejap mata, sakit dia.